Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu anak-anak kelas 10 IPA dan IPS di pelajaran Sejarah Indonesia bersama saya, Bu Mariana Kusarianti. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi terakhir kita di bab 1, yaitu tentang ruang lingkup sejarah. Nah, anak-anak, materi kita hari ini kita memiliki tujuan pembelajaran yaitu memahami. Kalian nanti diharapkan kalian nanti bisa memahami konsep dan ruang lingkup sejarah. Nah, sejarah kalau diibaratkan sebagai rumah itu memiliki 4 ruang, di mana masing-masing ruang itu diperuntukkan bagi anggota keluarga sejarah yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi untuk memahami ruang lingkup sejarah, kita andaikan dulu bahwa sejarah itu diibaratkan sebagai rumah yang memiliki 4 ruangan, di mana masing-masing ruangan itu dihuni atau didiami atau ditempati oleh anggota keluarga yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, kita akan mulai mengenal tentang karakter satu demi satu dengan anggota sejarah. Yang pertama adalah sejarah sebagai peristiwa. Sejarah dikategorikan sebagai sebuah peristiwa memiliki 4 karakter utama. Yang pertama adalah memiliki ciri histori realita. Artinya peristiwa sejarah tersebut atau kejadian tersebut akan diceritakan, akan disampaikan sesuai dengan fakta. Karena sesuai dengan fakta, maka kebenarannya bersifat objektif. Artinya objektif itu apa? Objektif artinya dimaksudkan kebenarannya bersifat mutlak. Benar menurut saya, pasti benar menurut orang lain. Kebenarannya diakui oleh semua orang. Kenapa? Karena didasarkan pada fakta, didasarkan pada kenyataan yang bisa dilihat, dipahami. Makanya bersifat objektif. Tidak ada alternatif jawaban yang lainnya. Contoh sejarah sebagai peristiwa. Contohnya seperti ini. Ketika ada pertanyaan, siapa pemimpin Jerman pada periode Perang Dunia Kedua? Jawabannya hanya satu, yaitu Adolf Hitler. Semuanya harus menjawab Adolf Hitler karena sejarah sebagai peristiwa benar-benar terjadi. Contoh berikutnya, siapa presiden kedua Republik Indonesia? Jawabannya tidak boleh selain Soeharto. Itu yang disebut sebagai histori realita, sesuai dengan fakta bersifat objektif. Kemudian, karena bersifat objektif dan sesuai dengan fakta, maka kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan karena benar menurut semua orang. Sehingga sejarah sebagai peristiwa itu memiliki bukti dan saksi dan kebenarannya tadi bersifat mutlak. Jadi anak-anak, kalau sejarah sebagai peristiwa itu kebenarannya pasti bersifat mutlak, bersifat objektif karena berdasarkan fakta. Faktanya bisa dipahami, bisa dilihat, bisa diyakini kebenarannya oleh semua orang tanpa menimbulkan alternatif jawaban yang lain. Benar menurut saya harus benar menurut yang lainnya. Ketika ada pertanyaan, jawabannya harus sama. Itu adalah sejarah sebagai peristiwa. Berikutnya, sejarah sebagai kisah. Kalau sejarah sebagai kisah, kebenarannya bersifat subjektif. Artinya, benar menurut saya belum tentu benar menurut orang lain. Benar menurut si A, belum tentu benar menurut si B. Belum tentu benar juga menurut si C, karena bersifat subjektif. Kenapa bersifat subjektif? Karena sejarah sebagai kisah itu berdasarkan pada ingatan manusia.
Sedangkan kapasitas atau kemampuan mengingat seseorang, setiap orang itu berbeda-beda. Karena bersifat subjektif yang didasarkan pada ingatan manusia, maka sejarah sebagai kisah itu menimbulkan banyak versi cerita sejarah. Karena menimbulkan banyak versi, maka sejarah sebagai kisah tidak bisa atau belum bisa dipertanggungjawabkan. Karena ingatan manusia tadi, kadang ada yang tajam ingatannya, kadang ada yang bersifat pendek ingatannya. Kemudian, karena belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka memerlukan pembuktian lebih lanjut. Pembuktiannya apa? Dengan memunculkan data-data, memunculkan fakta-fakta yang baru yang bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya apa? Contohnya adalah sejarah sebagai kisah, peristiwa G30S. Kalau kalian lihat, kalau kalian pahami, peristiwa G30S tanggal 30 September 65 itu banyak versinya. Versi dari Angkatan Darat, versi dari PKI, versi dari CIA, dan lain sebagainya. Banyak versinya. Nah, mana yang mendekati kebenaran masih harus dikaji lebih jauh dan lebih dalam lagi. Itu adalah sebagai sejarah sebagai kisah subjektif, ingatan, banyak versi, dan belum bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, ruang lingkup sejarah yang ketiga adalah sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu hampir sama dengan sejarah sebagai peristiwa. Hampir samanya apa? Tadi, bersifat objektif. Karena bersifat objektif berarti benar menurut saya pasti benar menurut orang lain. Karena bersifat mutlak dan dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa sejarah sebagai ilmu itu bersifat objektif dan bisa dipertanggungjawabkan? Karena sebagai ilmu, sejarah itu memiliki metode penelitian. Jadi membuat cerita sejarah, membuat tulisan tentang sejarah itu tidak seingat saya, nggak boleh seingat saya. Harus ada metodenya, ada langkah-langkahnya yang dimulai dari heuristik, kemudian verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Kemudian ada teori-teori sejarah. Itu harus ditekankan di situ. Jadi membuat cerita sejarah, membuat tulisan sejarah itu tidak semaunya sendiri, tidak ingatan manusia, tapi ada metodenya, ada langkah-langkahnya, ada teorinya, dan ada generalisasinya. Ada metodologinya. Kemudian, karena memiliki metode, teori, generalisasi, dan langkah penelitian, maka sejarah sebagai ilmu itu bersifat empiris, berdasarkan pengalaman dan harus didokumentasikan. Karena ada yang harus didokumentasikan, maka ada datanya. Sehingga kebenarannya bisa bersifat mutlak dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sedikit berbeda dengan sejarah sebagai peristiwa. Yang berbeda adalah tadi, sejarah sebagai ilmu itu memiliki metode, teori, generalisasi, dan didokumentasikan. Yang menyamakan hanya ini, poin 1, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, ruang lingkup sejarah yang keempat adalah sejarah sebagai seni. Dari keempat ruang lingkup sejarah, yang kedudukannya paling lemah adalah sejarah sebagai seni. Kenapa? Karena sejarah sebagai seni itu mutlak bersifat subjektif. Karena seni itu adalah sesuatu yang abstrak. Jadi, sudut pandang manusia itu pasti berbeda ketika melihat sebuah seni. Karena sejarah itu bersifat subjektif dalam seni, sejarah hanya cenderung berfungsi untuk hiburan saja. Bagaimana cara menarik minat pembaca untuk belajar sejarah.
Makanya dalam sejarah sebagai seni, penulis itu menggunakan gaya bahasa yang menarik, menggunakan gaya bahasa yang tidak baku, cenderung berimajinasi. Makanya sejarah sebagai seni tujuannya adalah untuk hiburan saja. Contohnya, menceritakan tentang asal-usul kota Surabaya atau menceritakan tentang bagaimana jalannya heroisme perlawanan rakyat Surabaya melawan agresi militer Belanda kedua. Bagaimana itu diceritakan dengan menggunakan drama atau film. Nah, drama atau film itu pastinya tidak mutlak 100% sesuai dengan kenyataan. Pasti ada unsur-unsur fiksinya di situ. Ada imajinasinya di situ, ada dramatisasinya di situ. Itu adalah sejarah sebagai seni. Karena bersifat subjektif, kemudian fungsinya hanya sebagai hiburan, dan memiliki imajinasi, makanya kebenarannya harus dibuktikan lebih lanjut. Jadi anak-anak, ruang lingkup sejarah itu ada 4. Peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Yang paling kuat mendekati kebenaran adalah sejarah sebagai ilmu. Yang paling lemah mendekati kebenaran adalah sejarah sebagai seni. Oke, sampai di sini materi sejarah ruang lingkup sejarah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.